Ini gimana cok? Ini map salah kan? Enggak ada sinyal. Aku buka map. Lah, map manual lo nggak map manual? Aku pakai sinyal. Ini kita di mana ya? Di hutan ya? Di hutan tadi kita. Kok di pinggir tadi? Coba ya. Kok belum nonton? Ada belum nonton? Halo Telpiten, kembali lagi bersama kita di podcast Telkom University Jakarta. Udah, boleh. Lu mau kambing gua nggak? Enggak, udah amat. Gua nggak sendirian nih, ya nggak? Iya. Kita berdua. Kayak lu pasti belum tahu gua siapa, ya? Lu tahu gua siapa? Tahu. Tahu. Siapa coba? Halo semua, kenalin gua Muhammad Hafiz. Enggak, itu gua. Kayak kenalin nama gua Hafiz sebagai moderator 1. Sini gua bareng temen gua. Moderator 2, Nama lu siapa? Sakti. Sakti. Wih, kita berdua dari DKV angkatan 23. Tapi nggak sekelas. Ya. Itu sama Frik. Kita nggak mungkin berduaan doang di hutan. Bener banget. Jadi kita di hutan, ini ngundang Orang yang udah ahlinya. Nah, itu dia. Yang sering ke hutan, sering ke alam. Gue kenal nih sama temen gue. Nama klubnya itu Arsaka Bimantara. Apa tuh? Itu semacam organisasi di kampus Telkom University Jakarta. Langsung diundang nanti. Boleh. Bang, boleh banget nih, kita masuk. Langsung aja bang. Gimana nih dulu? Itu tengah. Silakan. Mari. Lu belum pernah bang? Oke, kali. Bang. Ini udah ya. Ini bikin beneran. Mungkin boleh kali dikenalin dengan nama abang aja. Sebagai apa sih? Arsaka Bimantara. Nama gue Arjuna Semara, aku dari Teknologi Informasi Angkatan 22, dan gue juga boleh tuh sebagai yang pertama Badan Diklat, yang kedua Komandan 1 Divisi Hutan. Oke, kalau Mas ya, kenalkan nama saya Hanan dari Teknologi Informasi, terus angkatannya 22, sama kelas juga. Kelas. Iya. Bikin saya itu benar umum. Oke. Kira-kira bisa kan dijelasin secara singkat apa itu Arsaka Bimantara ya? Arsaka Bimantara. Kira boleh nggak? Jelasin secara singkat nih, biar tahu. Nah, Arsaka Bimantara itu punya arti jiwa yang hebat berbakat kuat. Lu bahasa Jakarta. Dari bahasa Jakarta. Jadi Arsaka Bimantara itu secara organisasi itu bukan organisasi sih, tapi keluarga. Family. Boleh. Kalau family mah Beda, itu tempat belanja. Lanjut aja. Tadi kan udah dijelasin secara singkat nih, apa sih Arsaka Bimantara. Kalau boleh tahu sedikit, abang-abang ini dia di universitas itu udah dari lama apa? Sama dari apa? Kebetulan kita berdua sendiri itu salah satu dari perintis ya, yang membuat Arsaka Bimantara atau UPM Mapala di Telkom University Jakarta. Mungkin sebelumnya tuh udah ada UPM pecinta alam, tapi dengan kita Belum official gitu. Terus kita bentuk lagi karena kayak seru nih kalau ada. Awal-awalnya sih sebatas itu karena teman sekelas sering suka kegiatan dalam pramuka, terus kayak sini kan nggak ada nih apalan, kita bikin aja kali ya, bikin gitu. Terus jadi motivasi awalnya pengen kayak seru-seruan bareng teman-teman hobi buat alam gitu ya. Ya. Jadi pertama kumpul, jadi ada 14 orang kumpul, pengen ada kegiatan nih. Ada Ada, kalau IT itu kan identiknya kayak
apa di rumah, jarang keluar. Ngumpul, ya. Nah, Jarang nyentuh jadi rumput. iya, jarang berkegiatan gitu. Terus buatlah statement kayak enak nih kalau misal IT itu keluar bebas, apa ya namanya ya, nggak diem doang gitu, nggak di rumah, nggak nolep ya bahasanya ya. Iya, Kayak introvert. nggak introvert. Nah, kan itu sebagai British ya. British itu. Kira pasti kan bakal ngedong ke bawah ya. Kira ada sih proses seleksi atau di kelas itu untuk para anggota baru nih? Ada nggak? Gimana prosesnya pas negara juga? Ya, jadi di Aksaka sendiri itu atau umumnya di organisasi Citalam tuh mereka tuh punya 3 tahapan untuk menjadi jenjang keanggotaan lah ya. Jadi pertama itu perekrutmen, mereka itu dapat status calon anggota sebelum mereka melakukan pendidikan dasar. Itu disebutnya pendidikan dasar di kelas itu. Iya, untuk dasar pendidikan dasar makanya kurang lebih seperti itu lah kan. Terus apa namanya? Calon anggota ini kita berikan pembekalan berupa materi untuk mereka nanti berkegiatan di alam terbuka, dari manajemen perjalanan, manajemen perbekalan dan peralatan, terus ada navigasi darat, terus ada penyelamatan atau biasa kita sebut survival ya, umumnya disebut survival, terus ada PPGD penanganan gawat darurat, ada materi keorganisasian, sejarah pecinta alam, sejarah Aksaka Bimantara ya. Yang mana itu sebagai pembekalan mereka ketika nanti mereka bakal menempuh pendidikan dan data seperti itu. Nah itu tuh spesifik kegiatannya tadi yang pas di survival itu kayak apa sih, di hutan kah atau kita ngapain gitu? Ya, jadi selama biasa kan awal rekrutmen itu kan maba ya. Maba semester 1 itu mereka selama 1 semester itu kita akan diberikan pembekalan materi yang tadi gue sebutin, terus sama binjas jasmani untuk pembekalan fisik mereka juga. Jadi setiap ke tanah ya. ya betul. Jadi tiap 1 minggu itu ada materi rutin sama bina jasmani. Terus itu kan materi fisik di hari H itu kegiatan pendidikan dasar kita bakal bergerak ke gunung hutan sebagai pembentukan mental dan karakter dan pengetahuan mereka lah gitu. Dan sebelum cuma materi kita terjun langsung ke lapangan. Oh, materi itu praktek berarti? Iya. Oke. Terus kira-kira ada nggak momen yang dimana kan kita ke gunung, ke hutan, nggak mungkin kayak langsung jago, atau langsung kayak mendaki langsung ke atas gitu. Kira ada nggak momen nyerah itu yang bikin kayak justru keluarga makin meningkat nih, makin kuat gitu orangnya juga. Itu pasti ada. Jadi tiapnya angkatan kemarin dimana itu air itu nggak ada, air itu nggak ada, dan air itu tinggal sedikit, dan sedikitnya itulah jadi kayak keluarga. Saling berbagi dari air sekecil sedikit itu bisa buat 14 orang. 14. Kira-kira segini nggak ada? Lebih dikit lagi ya? Sedikit lagi. Iya, Karena segitu. Itu emang waktu itu lagi krisis air juga ya kan, terus karena keluar dari ROP jadi kita nggak sempat ngambil air, dan disitulah kekeluargaan kita tuh diuji gitu, kita satu sama lain. Karena sebelum kita terjun pun kita udah kita kayak diberi memantau wajah-wajah yang kalian lihat di hutan ini itu mereka adalah saudara-saudara kalian yang nanti bakal membantu kalian gitu. Jadi tolong saling jaga satu sama lain karena ini adalah hutan. Nah, jadi mereka tuh sudah diberi pemahaman dulu sebelum ke situ. Makanya kalau nanti di gunung atau di hutan ada kendala atau masalah apapun, sudah ada backup plan-nya gitu ya. Itu orang-orang yang keluarga kita ini yang bakal bantu. Itu juga tiap angkatan pasti punya cerita beda-beda. Ada yang bawa di kita ke krisis air, yang lain mungkin ada karena hujan, dan yang terus. Oh iya, cuaca faktor kita kan berkegiatan tuh hampir 5-6 hari kan, ya hutan tak sendiri kan. Oh hutan, iya. Hujan gelap. Ngeri nggak sih malam? Lumayan. Tapi semakin malam tuh kan kita kan ada ya tiap malam kan harus ada api unggun ya kan, perhatian. Di situ lah nilai-nilai keakrabannya muncul, terus erat, makin hangat. Tapi sorry deh, itu tadi ngomongin malam, memang durasi biasanya sampai sehari kah atau gini? Jadi biasanya tuh setiap kegiatan per hari itu pagi kita bangun jam 4. Jam 4 persiapan, makan, sarapan, dan bersih-bersih. Habis itu sampai jam 5:30 mereka mulai lanjut
beresin bivak. Jadi kita kalau kegiatan itu nggak pakai tenda, makanya beresin kita bikin bivak. Selain itu apa ya kayak Jadi enaknya bilang ponco lah, ponco. Kalau tahu ponco kayak jas hujan yang kelelawar. Oh iya, Jas yang kelelawar itu dibikin kayak tenda. itu tahan air gitu kan. Ukurannya tuh ada 4x3, 4x6 gitu, macam-macam. Mereka tidur tuh pakai gituan buat apa namanya? Melatih mereka dalam ketahanan dalam hutan gitu, dalam kegiatan. Kan pasti pangkasan mereka Dingin ya, Dingin. itu terbuka tuh. beda Nah, itu perlu ada api di situ. Jadi api itu penting buat menghangatkan. Oh ya tadi ini dari pagi ya. Nah itu biasa kita lanjut pergerakan dari jam 8 mulai pergerakan sampai tutup pergerakan itu biasanya jam 4 sampai jam 5. Jam 4 jam 5 mereka udah mulai bikin bivak lagi, bikin flashing gitu, tempat berlindung. Nah malam kita evaluasi pagi gitu. Malam itu sesi untuk sharing. Session gitu. Apa yang dilalui, gimana keluh kesahnya, apa yang jadi kendala, apa yang tadi kan selama kita juga ada materi-materi kan, apa yang tadi nggak paham coba biar kita ulas lagi di malam ini gitu, biar nanti pas kegiatan itu nggak sia-sia gitu, ada ilmu yang didapat gitu. Lu masih ngobrol berarti ya? Iya. Ngobrol Ngobrol di kita. Ngobrol. berarti udah tahu rahasia masing-masing. Udah. Tapi itu berapa orang biasanya per kegiatan tuh yang ikut? Tergantung. Banyak sih sebenarnya, karena kan yang tadi bilang pas mereka jadi calon anggota ini itu pasti kena seleksi alam tuh. Ada yang bertahan, ada juga yang kadang perizinan dari orang tua nggak mengizinkan, terus juga ada yang banyak lah alasannya. Jadi per tiap generasi setiap kali pendidikan itu biasa beragam jumlah orangnya. Kalau tahun sebelumnya ini yang baru pendidikan ini mereka 14 anggota, Lumayan. 4 perempuan, terus yang sebelum lagi 18 anggota. Di angkatan saya sendiri 14 anggota juga, jadi selalu beragam lah. Terus tiap keberangkatan berarti semua yang baru angkatan gitu? Bareng Bareng. nggak semuanya langsung. Jadi yang pesertanya sama beberapa panitia mau pendamping duluan, nanti mungkin kayak anggotanya menyusul seperti itu. Nggak semuanya satu hari jalan semua, nggak harus gitu. Berarti kegiatannya kayak soalnya sebulan bisa berapa kali gitu kan? Kalau kegiatan utamanya yang mana dulu nih, yang pendidikan atau gimana? Iya penting. Kalau pendidikan itu per tiap tahun sekali sih. Setiap kali ada PKKMB, nambah angkatan baru kita rekrutmen. Itu yang tadi saya bilang, dari calon anggota statusnya, terus dia masuk ke pendidikan dasar, mereka lulus pendidikan dasar, bertahan, terus ada sidang materi dan lain-lain. Setelah pendidikan dasar itu mereka status anggota itu menjadi anggota muda. Menjadi anggota muda, nanti ikutin tahapan anggota muda, selesai masa anggota muda, naik lagi jadi anggota penuh. Berarti kayak ada level-levelnya gitu ya? Iya. Iya. Namanya basis kegiatannya kan alam terbuka ya. Jadi setiap anggota ini wajib dibekali pemahaman yang cukup lah gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita lepas gitu. Medan generasi yang baru pada kegiatan di hutan. Jadi perlu ada proses yang panjang buat mereka bisa membawa adik-adiknya ini. Kan tadi kan ada orang-orang baru terus kan? Jadi ada aja gitu yang kadang otaknya ide aja gitu, bawa barang-barang aneh gitu, bawa barang yang nggak perlu gitu misalnya. Tapi ada nggak kira-kira barang yang misalkan dia bawa aneh, cuman kira-kira berguna gitu? Kan kalau di manajemen perjalanan tuh ada list barang-barangnya ya, ada peralatan mengutanya gitu. Aneh menurut gue sih aneh aja kalau sampai ada tambahan barang, soalnya itu tuh udah banyak. Itu udah banyak lah. Tapi kalau ada yang bawa misalnya bantal mungkin ya itu aneh sih. Mungkin itu akan jadi ribetnya dia lagi. Kalau berguna semuanya yang di list manajemen perjalanan tuh hampir semuanya berguna sih. Kalau barang aneh yang berguna tuh belum ada sih ya. Barang aneh yang berguna mungkin masuk polisi udah sendirian ya, mungkin nggak kebayang tuh Lilin bisa nyelamatin nyawa 18 anggota. Jadi pas pendidikan dasar di 2023 itu mereka itu emang sengaja kita bentuk pertahanan si fisiknya itu
kita taruh mereka di satu tempat yang emang itu daerah rawan hujan dan cekungan gitu. Bayangkan di hutan, lumpur, cekungan. Dan memang pada saat itu udah kita prediksi ini bakal hujan. Jadi gimana caranya mereka ini bisa membentuk kehangatan dan kekeluargaan buat terus bertahan sampai nanti pagi gitu. Jadi pas malam tiba terus sekitar jam 8 hujan itu terus mengguyur. Jadi posisi tempat mereka camp ini itu udah digenain hujan sampai segini lah kurang lebih. Banjir, udah lumpur tuh segini, barang-barang kerendam semua. Terus dari kita pengen lihat, kita kan udah ngasih pembekalan juga gimana cara kalian tuh bertahan di dalam alam terbuka gitu. Terus akhirnya kita evakuasi ke titik yang lebih tinggi. Habis itu kita, karena mereka menggigil, kita motivasi lah gimana jangan sampai kalian udah bertahan tanpa pagi, udah panjang yang kalian lewatin. Terus mereka punya lilin dan mereka tuh lilin dikeluarin. Kita bikin kehangatan gitu. Karena sebelumnya kan biasa kita kan pakai perapian ya, bikin api unggun. Tapi karena hujan dan jeblok itu api unggun tuh mati di situ. Jadi mereka tuh pakai lilin, dan dari mereka sendiri pas udah selesai kegiatan mereka bilang sumpah Bang Lilin membantu banget Bang, ini besok diperbanyak lagi aja lah kalau lilin gitu. Jadi pelajaran baru kan. Iya. Perjalanan berikutnya ya. Jadi pertama ada lilin masuk sih. Ada, tapi itu dipakai mungkin keadaan urgent aja. Kalau sebagai backup kayak tadi, kalau perapian itu nggak nyala, mungkin kalau nggak hujan nggak apa harus nyala itu, karena perlu kedinginan gitu. Tadi apa sih pakai lilin kita pakai selain dingin ya, api juga menghal kita dari hewan-hewan lain, dari serangga, hewan-hewan. Tapi pernah nggak ketemu hewan aneh atau macan gitu di hutan? Macan sih nggak ada ya. Kita kan main babi hutan ya. Babi hutan itu yang paling sering itu babi hutan, tapi yang aneh-aneh mungkin yang unik tuh ada belalang apa namanya? Belalang kayu ya, bentukannya kayak kayu yang nggak kita sangka-sangka. Itu hewan ternyata unik kan. Terus nggak kayak peranting itu ya? Iya betul, gede gitu kata. Ya mungkin buat orang peta kita baru pertama kali nggak gitu kan, experience seperti ini lah. Seru itu lah. Tapi nyerang nggak itu kalau misalnya ketemu hewan tuh kira-kira apa sih yang harus kita lakuin gitu? Karena gigit atau apa? Sebentuk babi hutan. Seru sih gitu. Di kita sendiri kan ada apa ya, peraturan atau kode etik juga ya, ketika namanya kita pecinta alam gitu ya kan. Ketika melihat sesuatu apa kayak tumbuhan atau hewan yang sekiranya nggak perlu dilindungi lah, minimal kita ketemu hewan gitu, baiknya itu kita nggak mendekat, udah cukup melihat aja, ngamatin. Tumbuhan pun gitu, karena beberapa kali kita juga nemuin tanaman-tanaman yang unik gitu, juga masuk tanaman-tanaman langka gitu, baiknya jangan didekatin, dilihat, sentuh, apalagi di bawah tuh nggak boleh banget tuh. ya nggak boleh. Rusak ya. Kalau mau bikin api juga kita melihat kalau pohon itu udah mati, jangan sampai pohon itu udah hidup masih Cembang, biasanya kita pakai kayu-kayu yang udah jatuh atau pohon-pohon tuh kan banyak banget pohon yang udah jatuh. Atau enggak, kalau emang nggak ada banget, cara nyari tahunya itu kita lihat pangkal paling atas ya. Di atas itu biasa pohon yang mati itu entah di atasnya udah patah atau udah nggak ditumbuhin sama daun-daunannya sendiri. Itu bisa diasumsikan, ini pohon udah mati nih, nggak apa-apa kita pakai buat perapian malam. Mungkin emang karena kayu kering gitu ya? Nggak harus kering. Kalau bisa mah basah, bisa nyala kan? Malah paling jarang nunggu kayu keringnya. Paling jarang. Kayu itu umumnya basah karena mereka kan nempel sama tanah yang udah jatuh ya. Bisa rubah kan teman? Pasti bisa. Ada caranya. Caranya pakai pematik juga kadang. Pematik mungkin kayak lilin atau segala macam, terus juga diklasifikasi batang-batangnya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu kan paling kecil kan paling gampang kebakar tuh. Dan bikin panas paling kecil dulu. Tapi biasanya kalau kegiatan itu gimana sih Bang? Apakah udah nemu spotnya dulu atau gimana gitu ceritanya kalau belum? Tuh awal mulanya sih ini juga apa sih ini survei ke titik-titik tempat untuk kegiatan di mana enaknya, daerah ketemu, dan sampai sekarang pun di situ di Bogor, Pasir Luhur, Desa Ciasmara, yang mana sekarang juga jadi salah satu desa binaan Arsa Kalimantan. Ada kerjasama sama desa tersebut. Jadi setiap kalau ada kegiatan apa-apa pasti ke situ nggak ada jadi masalah gitu ya. Tapi kadang juga nggak pasti ke situ sih, kadang kita sesuai nama kebutuhan atau porsi kegiatannya gitu. Mungkin pengen di tahun ini kegiatannya pengen lebih ditekanin di navigasi daratnya. Kita cari lokasi yang sekiranya memungkinkan navigasi itu lebih
ya banyak di situ lah gitu. semua nekanin survivalnya. Berarti kan cari yang mana tumbuhan di dalamnya itu bisa dikonsumsi, Banyak beragam. terus tidak langka, terus ada hewan-hewan yang bisa dimakan lah, ibaratnya kayak cacing kadaka. Nama cacing kadaka Jadi apa tuh? cacing gede, Itu cacing gede. Yang di dalamnya nggak dalam kayu kayak gitu tuh. Iya. Nah, itu cacing sutra kayaknya. Sagu, cacing sagu. Kalau tidak ada kayak itu dia kayak pohon anggrek. Dia hidupnya itu di dalam pohon yang pohon itu sebenarnya jadi inang buat pohon lain. Itu nggak pohon anggrek gitu. Tahu. Kan dia tuh kan di dalam kan ada serabut-serabutnya tuh. Nah dalam serabut itu mereka ini. Aman tuh. Buat konsumsi sih aman. Itu sehat. Rasanya gimana? Rasanya. Rasanya kalau rasa sih lebih ke rasa tanah gitu. Tanah. Soalnya di dalam tanah dia. Tapi ya namanya kayak agar ya. iya kenyang banget. Tapi namanya di hutan ya apa yang bisa menyelamatkan kita ya harus kita konsumsi gitu daripada kita kenapa-napa ya kan. Tapi butuh perizinan gitu-gitu nggak sih kalau misalnya kita pengen ke sana gitu buat kegiatan? Itu sih pastinya tuh stakeholder udah pasti bersurat kayak kepolisian, rumah sakit, semua ya? Iya, semuanya. itu udah jadi SOP. Minimal itu biasanya itu 14 stakeholder dari Basarnas, polisi, TNI, lurah, desa, segala macam. Gak boleh ada yang terlewat karena ya namanya kita membuat kegiatan harus mengetahui nih pihak-pihak terkait yang ada di lokasi tersebut. Kalau misalnya salah satu nggak ngasih izin atau berapa gitu, tetap bisa ke sana nggak kegiatan? Alhamdulillah sih sejauh ini belum ada yang nggak ngasih izin sih, karena kan kita juga bawa proposal dari kampus. Oh iya. Ya kan. Jadi syaratnya kita tanya dulu biar dapat izin itu apa aja, terus kita lengkapin dulu. Disesuaiin paling. Dan juga kebanyakan dari mereka ini udah paham gitu namanya tempat seperti kita nih mahasiswa datang ke suatu daerah sebenarnya itu punya tujuan yang buat ngebangun gitu kan. Terus dari lokasi yang sering selama ini juga sekarang udah mulai maju ya, masih maju. Udah mulai ramai banget ya. Ramai, jadi destinasi. Dari yang sebelumnya mungkin sepi awal kita datang tuh. Tapi bukan berarti karena kita ya, cuma ada kontribusi kita juga di situ dalam membangun. Jadi kenal lah ke mana-mana gitu. Kalau pasti kegiatan itu umumnya didukung. Dan juga tingkat perizinan itu ada dua hal, ada mengetahui sama mengizinkan gitu. Bedanya apa tuh bedanya? Jadi kalau yang mengetahui itu mereka umumnya cuma kita memberitahu nih kalau kita sedang melakukan kegiatan di sini gitu. Jadi kita nggak perlu minta perizinan. Jadi contoh kayak puskesmas, kita nggak perlu perizinan. Suratnya itu bentuknya itu ini kita memberi informasi kita bakal ada kegiatan, jadi di tanggal sekian mohon dari puskesmas terkait untuk standby, mulai dari peralatan dan mobil ambulans segala macam gitu. Kalau perizinan mungkin ke kepala desa, terus dia dari kepolisian, TNI gitu-gitu cukup ini. Itu baik online semua pak. Datang langsung ke sana. Itu dia datang. Ya justru kalau malah contoh kita ngasih surat berupa softfile gitu ya, itu yang bahaya. Kenapa tuh? Karena ada beberapa kasus itu yang menerima ini nggak merasa menerima. Jadi pas beda ada kejadian, kepala gitu kan. iya ada kejadian seperti itu, saya nggak merasa menerima gitu kan. Terus apa yang disaksikan kan kalau kegiatan itu masih kurang kuat, tapi kalau kita datang langsung kita komunikasi itu lebih etis dan lebih bagus lah. Ya, Udah dapat tanggung jawab ya. Ya. Jadi tim masa Kalimantan juga ada yang ngurusin buat hal seperti itu sampai datang ke tempatnya ya. banyak lah itu apa ya, emang maksudnya SOP. Maksudnya Ada tim-tim. Masih aman nih berarti. Insya Allah. Ngerinya Jauhin takutnya apa? hilang kabur-kaburan kecil kan. Kalau ngikutin SOP nggak mungkin lah, kan kalau orangnya sendiri yang ngide gitu mungkin lah. Mungkin Tapi pernah ada. Jarang sih nggak ada guys, tapi paling kejadian-kejadian yang ya diduga-duga lah kayak ke saya, karena kita bermain aplikasi kan buka jalan itu kan pakai dokter das ya, jadi itu siapa kena ranting matanya gitu. sejauh ini jalur yang paling susah buat dilalui apa? Jalur yang paling susah itu yang gimana ya, kalau di peta itu konturnya itu elevasinya tinggi banget. Oh kayak nukik gitu ya? Nukik gitu tuh. Kita kan sambil buka jalur,
Tapi sambil manjat itu kan Nah, bahaya tuh. Iya. Manjat kan pasti kabel manjat kan. pakai penting Nah, kali juga. Iya, makanya itu. Tergantung keadaan juga sih kalau memang diperlukan buat pakai tali penarik, karena di list peralatan itu kita juga ada tali karena memang tali ukuran minimal 5 sampai 7 mili, panjangnya itu 20 meter. Jadi ketika ada obstacle kayak gitu, itu yang bisa dipakai seperti itu. Kalau Semua betul ya. ya persiapannya harus matang ya, sebelum turun lapang itu kan 6 bulan nih selama mereka selesai satu kan panjang tuh. Jadi ada panitia yang menyiapkan untuk ke adik-adiknya, ada yang menyiapkan untuk di hutannya. Iya, tenang. Ya bagus sih, ya standar aja sih mungkin ya karena elevasi atau biasanya medan-medannya juga ya, medan bur, batu atau lain-lain. So buat jalur aman, nggak ada masalah. Yang penting kita paham cara, karena kita main navigasi itu buka jalur ya. Yang penting paham cara main kompas sama pertama kompas itu. oh iya Paham navigasinya, paham, udah mulai paham betul gitu kan. Sepanjang itu jalur tuh udah insya Allah aman. Kalau memang ada spek yang benar-benar nggak bisa, ya mau nggak mau kita cari jalan lain pakai kompas terkait. tapi sejauh ini pernah ada problem nggak di kompas atau navigasi kalian gitu